segala sesuatu kami. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami rindu malam hari ini kami boleh makan bersama-sama dengan Engkau kembali. Kami mau dikenyangkan, kami mau disegarkan, kami mau dipuaskan dengan perkataan-perkataan-Mu. Bahkan perkataan-Mu itu yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk
Kami memujimu, kami menyembahmu, Allah yang hidup. Kami tinggikan namamu. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord.
disembah dan ditinggikan. Hari-hari ini firman-Mu yang berkuasa. Hari-hari ini perkataan-Mu itu yang berdaulat atas alam semesta ini. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang hidup. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Seluruh semesta sujud di bawah kaki-Mu, mengeluh-elukan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Termulialah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia Allah pencipta langit bumi, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Semua makhluk harus tunduk kepadanya. Amin. Ini lagu ciptaan Mas Brian, saudara. Lagu ciptaan Bang Brian. Haleluya. Pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk karena semua diciptakannya untuk memuji nama-Nya. Tuhan pencipta langit bumi.
Kita siapkan hati kita. Ini hati Hatiku menyembahmu, tulus dan kalbu padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu
yang kami andalkan di dalam Hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti setiap zamanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Engkau sangat besar. Kau sungguh berarti setiap jalan. Langkah-langkah kami untuk Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. kita dengar pujian ini dari Allah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segala jalanku, Dalam senang jalanku, dalam setiap langkah kami, dalam setiap langkahku, haleluya. hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Angkat tangan saudara, katakan Yesus. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan, buat segala anugerah. Terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu setiap kali kami ada di hadirat-Mu, oh selalu saja ada hal yang baru yang Kau katakan. Oh terima kasih. Kami bersyukur semakin hari Engkau semakin mendekatkan kami. Itu juga pertanda kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal Engkau.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sekarang kami tunduk karena pikiran kami. Oh silakan Tuhan berbicara bagi kami. Mengajari kami. Oh kami menyambut firman. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Baik, gitu kan. Shalom. Semua. Shalom semua. Shalom, selamat malam semuanya. Cek saja. Sorry. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar saudara malam ini? Luar biasa. Red. Haleluya. Yang belum komplit di sini yang Batu Aji. Keluarga Michelle. Anak-anaknya gak ada juga. Yang keluarga Glory mana ini? Glory Sitorus, Glory Sihombing. Glory. Mana Glory Sitorus ini? Ini dia. Kalau Glory Boas mana ya? Udah tidur kah? Saudara? Nitian, Esther, Jessica, Jelita mana ya? Jelita ya? Udah tidur ya? Jelita tidur ya? Oke. Sudah semua. Marvel. Mana Marvel ya? Marvel, kok nggak nampak? Tidur atau gimana? Hah? Kenapa? Oh. Ada pembeli. Gwen sama itu mana ya? Gwen, adakah? Nggak pernah kelihatan Gwen loh. Mereka di KDL Bang, besok baru pulang. Kan? Baru mana? Oh di sini ini baru nampak. Ini udah nampak Miguel, mana dia pergi? Mikael. Semua kalau tidak lagi bicara boleh ini ya, boleh dimatikan itunya ya, mic-nya ya. Karena apalagi kalau misalnya nyanyi itu tidak sama, tidak sinkron waktunya ya. Jadi makanya nanti tabrakan. Jadi makanya kalau pas nyanyi itu mic yang hidup satu saja di sini. Ya, supaya tidak ini, tidak apalagi nanti kalau di lingkungan saudara kan kadang ada dekat masjid atau apa gitu ya, tempat terbuka, jadi bising sekali ya, kecuali kalau misalnya lagi bicara gantian, jadi itu kayak peraturan ini ya. Jadi kadang-kadang lagi nyanyi seperti tadi saya harus mati-matikan ya, harus mute-kan yang mic-nya muncul karena pasti tidak akan sinkron dengan lagunya karena kan delay ya. Baik, saudara. Tadi lagu praise-nya ciptaan Brian katanya. Saya saja nggak bisa main ini. Nggak dapat. Belum dapat ini. Kata-katanya sudah ya puji Tuhan ya. Jadi semua makhluk harus apa katanya tunduk katanya. Gimana tadi?
Tuhan pencipta, harusnya sih penciptanya yang nyanyi kan. Karena mereka katanya dikasih tugas ya sama youth pastornya gitu. Jadi saudara, sekalian saya umumkan juga, jadi mereka juga persembahan mereka gitu kayak apa namanya? Jadi mereka pakai persembahan gitu, tapi untuk mereka juga ya, supaya kita tahu saudara, Tuhan yang memimpin kita ya, anak-anak kita. Jadi walaupun misalnya anak sekolah minggu tinggal berapa gitu, saudara mesti lebih percaya ya. Jadi yang anak-anak sekolah minggu ini kan tinggal berapa ya? Ada Miguel, ada Mikael, Michelle, siapa lagi yang termasuk? Esther, Glory, Boas, siapa lagi? Yasmin, itu aja ya. Nael, Keva, 9. Oh, Mika satu lagi ya, 10. Kalau si Burju sama si itu, si siapa? Adriel sudah kembali ke gerejanya, saudara. Karena didatangi oleh itunya ya. Jadi tinggal 10 gitu. Ya. Kalau Mika ikut ya. Nah, kita mesti lebih percaya pekerjaan Tuhan. Ya, saudara mesti justru lebih bersemangat. Jadi para orang tua ya, tolong jangan diantar pas udah ini ya, diantarlah pagi-pagi pas jam sekolah minggunya ya. Antar, ya bayarlah harga gitu. Karena begini saudara, saya perhatikan segala sesuatu yang sedang terjadi di luar sana gitu. Lihat sebentar lagi saudara. Sekarang ini saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan memakai orang-orang yang punya keberanian, yang masih punya hati nurani ya. Seperti kita ceritakan beberapa hari ini, saya sengaja tidak lagi kirim kepada saudara, tetapi supaya saudara coba agak ketahui apa yang sedang terjadi pergolakan di bangsa kita gitu. Itu semua saudara tidak ada yang di luar kendali Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Jadi saudara, coba saudara perhatikan, semakin kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, semakin kita serius dengan Tuhan, maka alam semesta ini juga pasti mereka itu tidak boleh tidak, ini yang kita lihat saudara. Mungkin kemarin kita tidak lihat. Ya, tapi begitu sekarang kita semakin serius, dia kasih terangnya sama kita. Maka segala sesuatu yang kita perhatikan di sekeliling kita, kita itu seperti melihat Tuhan campur tangan semua gitu. Ya. Tuhan campur tangan semua. Itulah ciri-ciri kita itu telah mulai didapatkan oleh Tuhan. Jadi melihat Tuhan itu bukan melihat Tuhan seperti kita melihat manusia, benda materi, bukan ya. Tetapi karena kan Tuhan itu bayangkan dia kan lebih besar dari alam semesta gitu. Bagaimana kita mau melihat hanya dalam diri seorang manusia? Tak mungkin, saudara. Tak bisa. Itu kita terlalu mengecilkan Tuhan. Tetapi sekarang ini saudara, kita dibawa, mata kita ini seperti dibuka. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita, nanti Tuhan akan bicara di hati kita. Bahwa itu semua akibat daripada kita yang mulai mengasihi Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu ketika dia sudah mulai mendapatkan hati kita, saudara ya, dia sangat diam-diam dalam hatinya itu gini, saudara. Dia senang. Artinya kita ini akan mulai mengenal dia dengan benar gitu.
Yang artinya itu keuntungan bagi kita. Bagi Tuhan itu menjadi satu pleasure, menjadi satu kesenangan gitu. Karena nanti dia akan mendapatkan kita, akhirnya kita itu menjadi mempelainya. Mempelai itu gini, saudara. Mempelai itulah hubungan yang tertinggi dengan Tuhan. Jadi bukan masalah menjadi kalau misalnya kalau sudah berumah tangga kan ayah ibu gitu kan. Tetapi dipakai istilah mempelai karena di dalam hubungan ketika mempelai lah itulah kasih yang semula, kasih mula-mula. Coba saudara bayangkan yang sudah menikah, ketika pertama kali saudara menikah gitu. Sebelum itu kan pasti kan saudara itu kan pasti mencintai pasangan saudara. Mencintai dalam arti karena belum begitu mengenal gitu ya. Tetapi di dalam hati kan pasti karena kita mengagumi pasangan kita kan. Pasangan kita saling menunjukkan gitu. Kita saling menunjukkan kebaikan dengan pasangan kita gitu. Baik dari segi kata-kata, dari segi perhatian, dari segi penampilan juga. Kalau sudah ibu-ibu sih sudah kurang ini penampilannya ya. Maksudnya sudah dibandingkan dengan dulu gitu. Apalagi kalau misalnya mulai saling menyakiti antara pasangan ini gitu. Maka dia tidak akan lagi menjadi tampil menarik bagi pasangannya. Tetapi kalau pada waktu ini mempelai itu kan, kenapa dikatakan mempelai itu kan lagi proses mau akad ceritanya kan. Dari proses tunangan kan, mempelai itu kan dari proses tunangan sampai ke nanti mereka itu melangsungkan pernikahan. Jadi kan itu benar-benar sesuatu hal yang indah sekali gitu. Nah, saudara, ketika kita mulai mendapatkan atau kita mulai melihat Tuhan dari sisi esensinya, hakikatnya gitu. Maka dia perhatikan hati kita, saudara. Dia perhatikan itu sampai dia katakan dia tidak akan melepaskan kita kalau sudah ketemu yang itu. Jadi ini bukan lagi masalah kita dilepaskan dari sakit penyakit, dari permasalahan, bukan karena kita diberkati, bukan karena kita ditolong, bukan. Ini sudah lewat ceritanya. Walaupun nanti kita mungkin sekali-sekali masih mengalaminya. Itu yang namanya proses pemurnian. Dulu ketika awal-awal saudara, sempat kita terpikir begini, masa sih sulit sekali ya mengikuti Tuhan gitu. Kadang-kadang terbersit pernyataan seperti dulu kita sudah mengalami yang kayak gini gitu, kurang apa lagi gitu. Nah, saudara, rasanya kita itu seperti tidak melihat perhentian gitu. Nah, tetapi saudara, ketika kita mulai semakin mengasihi Dia, maka hal-hal yang tadi yang berbau pemurnian atau apa penghakiman gitu, itu mulai sedikit berkurang gitu, karena pola pikir kita itu sudah mulai berubah. Kita tidak lagi suka memberontak gitu. Kita tidak suka lagi bersungut-sungut gitu. Setiap apa yang terjadi, kita tahu. Pasti saya bisa melewati kok pasti, karena kita sudah tahu, bukan kita sendiri. Tujuan daripada kita mengalami itu semua bukan lagi karena Dia menghukum kita gitu. Jadi pola pikir kita ini sudah berubah gitu. Ya, pola pikir kita sudah berubah. Nah, jadi setiap keadaan yang sedang kita lihat, kita mulai memperhatikan gejolak dalam hati kita. Saya perhatikan itu ya, gejolak dalam hati saya,
muncul begini, muncul begitu gitu ya. Tapi saudara, walaupun muncul begitu, saya tidak takut lagi. Tidak takut dalam arti begini. Tidak takut entah munculkah emosi saya lagi misalnya begitu. Saya tidak terlalu takut itu lagi. Karena saya tahu pekerjaan Tuhan pasti berhasil dalam diri saya gitu. Dan kalau dia menyuruh kita berjuang, ku berjuang sampai akhirnya, pasti karena dia sudah melakukan perjuangan lebih dahulu untuk mendapatkan kita. Dan kalau kita memberikan perjuangan, kesetiaan, ketekunan dari hati kita, maka kita pasti akan melihat perjuangan Tuhan, ketekunan Tuhan dalam hidup kita. Selalu begitu. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jadi, kalau kita memberikan hati kita, wah, apalagi Tuhan. Tuhan itu paling tak bisa ditantang. Marilah kita berperkara, dia bilang begitu. Ya, dia senang begitu. Nah, saudara, ketika kita mulai melihat ya, bagaimana gejolak, bagaimana rasanya, saudara, dunia ini tak terhentikan lagi. Ya, bagaimana di depan gitu ya. Rasa-rasanya, saudara, kalau saudara agak perhatikan perpolitikan di bangsa kita, rasa-rasanya, saudara, itu sepertinya tak terbendung lagi one new order ya, satu pemerintahan dunia gitu, satu pemerintahan baru gitu ya. Jadi sepertinya tidak terbendung lagi. Tetapi tahukah saudara, ternyata tepat ketika kita itu semakin melekat dengan dia, sama seperti Tuhan menertawakan mereka, kita pun pada akhirnya pada posisi menertawakan mereka. Semua mereka yang merasa tahu untuk melepaskan diri daripada segala kekalutan ini, pada akhirnya akan dipermalukan. Karena mereka masih mengandalkan diri mereka. Karena segala sesuatu yang orang yang pengen survive gitu, di dunia ini, itu pasti akan terkejut. Dan kita akan melihat itu hari-hari ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan anak-anak kita atau bagaimana rasanya, saudara, sepertinya kita itu kehilangan orang-orang yang kita kasih. Dan kita tahu, saudara, kalau kita berjumpa dengan mereka, saya yakin tidak seperti dulu ketika kita itu keluar dari gereja kita yang dulu. Kalau kita berjumpa dengan mereka, saya yakin pasti biasa saja. Karena mereka sudah pernah mengenal kasih Tuhan. Hanya saja mereka ini diizinkan Tuhan, saudara, diizinkan Tuhan untuk justru membuat kita ini makin mengasihi Tuhan. Jadi saudara, Tuhan akan izinkan orang-orang di sekitar kita itu seperti dalam kitab Daniel itu, bahwa orang-orang bijaksana itu juga akan jatuh juga gitu. Dan ada di sana yang bergabung dengan berpura-pura gitu. Saudara, kita tidak lagi terlalu menakutkan tentang berapa jumlahnya kita. Karena sekarang saudara, kalau saudara perhatikan bagaimana gereja-gereja yang sekarang, kalau yang dulu terlalu mereka memegahkan tentang pertumbuhan, sekarang pasti ketika mereka sudah mencapai itu, pasti justru mereka akan mulai melihat betapa apa yang mereka anggap dulu keberhasilan sekarang menjadi satu jebakan. Dan sekarang saudara mesti melihat sekarang bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita, ini benar-benar saudara
sesuatu yang sangat luar biasa sekali, saudara. Bukan hanya kita sebagai orang tua, tapi anak-anak kita. Sekarang saudara boleh melihat anak-anak kita sebagai suatu keturunan atau generasi yang hidup di zaman yang baru. Jadi pola pikir mereka berubah. Bukan karena kita paksain, bukan. Tapi adalah sebagai upah atas keseriusan kita mengikuti Tuhan, mempercayai Tuhan. Saudara harus berani mempercayai perkataan ini. Harus berani menerima perkataan ini. Supaya saudara melihat, supaya saudara nanti menjadi bangga dengan anak-anak saudara. Bukan lagi karena pencapaian mereka, kepintaran mereka di sekolah, di dunia sekuler gitu. Bukan. Tetapi karena mereka sudah mendapatkan Tuhan. Dan nanti saudara akan melihat bahwa bagaimanapun usaha dunia ini ingin menaklukkan mereka, mereka tidak tergoyahkan. Bagaimanapun dunia ini mencoba, sama seperti Daniel itu ya. Masih sangat muda mereka, saudara, pada waktu itu. Tetapi mereka punya keputusan dalam hati mereka. Aku tidak akan menajiskan tubuhku ini dengan santapan raja. Karena dia tahu santapan raja itu sudah dipersembahkan kepada Baal. Nah, tahukah saudara, iman yang bukan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tetapi sebagai upah ketika kita mendapatkan Tuhan. Maka anak-anak kita ini menjadi upah kita. Upah pertama kita adalah anak-anak kita ini. Saudara mesti perhatikan pekerjaan Tuhan ini dalam keluarga saudara. Perhatikan baik-baik sampai nanti saudara menemukan semua yang saudara dengarkan itu menjadi pengalaman dalam hidup saudara. Bukan begini, bukan idealisme. Saudara, banyak saudara para hamba Tuhan itu tertipu dengan idealisme. Mereka mengatakan, oh Tuhan itu begini, surga itu begini, nanti kita akan pengangkatan, oh nanti kita akan begini, akan begini. Semua idealisme. Atau idealisme itu begini, idealnya begitu, tapi tidak sanggup mencapainya. Firman Tuhan bukan idealisme. Yang kita dengarkan sekarang ini, yang saya ceritakan kepada saudara, bukan idealisme. Makanya saya bisa dengan yakin terus berbicara kepada saudara. Karena saya tahu sembari ketika mendapatkan firman Tuhan, menyampaikan sesuatu, bersemangat ketika kita memuji menyembah, ketika bangun pagi. Setiap hari saudara, benar-benar semua yang kita dengar di tempat ini, itu saya melihat penerapannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi bukan idealisme. Walaupun mungkin rasanya saya menemukan saya gagal rasanya gitu ya. Tetapi sudah ada keteguhan hati di dalam hati saya begini. Gak mungkin Tuhan gagal. Nah, gitu. Justru saya menemukan di dalam diri saya bahwa, dan saya juga menemukan di dalam diri saudara. Dan saudara harusnya menemukan hal yang sama. Jadi bukan karena saudara mendengarkan terus gitu ya. Tetapi diam-diam saudara mesti memperhatikan di tingkat mana firman itu digenapi dalam hidup saudara. Di tingkat mana? Saudara pasti melihat itu. Dan saudara akan melihat di dalam anak-anak kita. Ya, masih ingat dulu saudara ketika kita praktek tentang air hidup. Ketika ada anak kita yang itu kan saya perhatikan dengan jelas. Ketika saya beberapa kali ingin supaya saya diterima oleh jelita, saya perhatikan itu saudara. Saya perhatikan
Oh, cara Tuhan seperti ini. Setiap hari tadinya takut ketemu dengan saya, takut datang dengan saya gitu. Tapi saya rasa sebentar sekali, saudara. Itu cukup membuat ada banyak hal yang saya lihat di dalam dirinya gitu. Oh, seperti ini ya cara Tuhan mendapatkan anak-anak kecil sekalipun. Dan ketika anak-anak kita kemarin ya, ketika mereka praktek tentang ayat yang hidup, ketika kita dulu mempermasalahkan masalah boneka dulu ya, bukan mempermasalahkan sih, maksudnya gini, kita mengetahui dan saya mengalami ketika anak-anak saya main boneka gitu, itu pada sakit gitu. Jadi karena kita waktu itu pelajarannya itu gitu ya, jadi saya kumpulin semua. Dan ada beberapa di antara saudara mempraktekannya dan berhasil, dan anak-anak sembuh gitu. Tetapi ada di antara anak kita yang dia yakin enggak, bukan masalah itu. Dan ya dia tetap saja dengan boneka enggak masalah gitu. Dan isi going aja enggak masalah gitu. Dan dia sehat, dia sembuh akhirnya dari sakitnya. Oleh karena apa? Dia yakin cuci dengan air hidup. Nah, saudara, kita memperhatikan sekarang, saudara, ketika kemarin ya, beberapa hari ya anak saya Brian gitu ya, ketika ditekan gitu. Itu punya iman yang sederhana, itu benar-benar saudara membuat saya takjub gitu. Itulah Tuhan. Dan keberanian yang saudara peroleh, yang kita peroleh, bukan keberanian lahiriah. Kecenderungan manusia, saudara, kecenderungan daging kita ini pasti takut kehilangan nyawa. Itu kecenderungan. Itulah akibat dari makan pengetahuan. Jadi hukum dunia ini bertentangan sekali, bertolak belakang sekali dengan hukumnya Tuhan. Nah, saudara, ketika saudara bertemu dengan firman yang sesungguhnya atau dengan Tuhan itu sendiri, maka saudara akan melihat perbedaannya dalam hati saudara. Bukan karena saudara ditransfer iman. Kalau kemarin saudara saya masih sering mentransfer iman kepada banyak orang. Tapi sekarang ini saudara, setiap kita makin lama makin merasakan bahwa Tuhan itu nyata di sini. Dan nyata dalam hidup saudara, nyata di rumah saudara, nyata di dalam pasangan saudara, nyata di dalam anak-anak saudara, nyata dalam pekerjaan saudara. Saudara kan melihat gitu, dengan jelas Tuhan yang tadinya sepertinya bersembunyi dari kita, sekarang dia nyata sekali. Rasanya saudara didampingi kemanapun engkau pergi. Dan kalau di masa dulu saudara, kita itu mungkin mengenal istilah namanya hadirat Tuhan. Lalu kita mencoba berusaha menjaga supaya hadirat Tuhan ini nggak pergi dari kita. Kita berpuasa kah? Kita melakukan rutinitas agamawi gitu kan? Menyanyi apa gitu ya, serius, membaca firman dan lain sebagainya. Tetapi selalu ada masa kita mengalami kekeringan. Kita punya pengalaman, kami punya pengalaman itu dulu. Ya. Tetapi sekarang ini saudara, itu benar-benar berbeda sekali saudara. Saya berani katakan ini karena ratusan hari kita lewati, saudara. Jadi benar-benar melihat Tuhan, bahkan sekarang itu lebih luas lagi, saudara. Tahukah saudara, ketika saya mengatakan kepada saudara tentang anak-anak kita ini, saudara. Ada satu di dalam diri saya begini, saudara, bangkit satu bangkit satu kesadaran bahwa
Firman Tuhan itu harus berdaulat. Setiap lutut harus bertelut. Setiap lidah harus mengaku kedaulatan Tuhan. Gitu loh. Itu ketika kita mulai ditekan. Jadi saudara, dengan keadaan yang kita lihat ini saudara, sekarang ini ada satu hal positif yang dikerjakan Tuhan, yang Tuhan tunjukkan di depan mata kita. Ketika apa saudara? Ketika kita tekun. Jadi saya saudara sekarang melihat anak-anak kita ini saudara sebagai satu anak panah di tangan pahlawan. Yang siap dilepaskan oleh Tuhan. Gak peduli entah sekecil apa mereka. Gitu. Tahukah saudara ketika firman ini namanya dilepaskan saudara. Jadi ketika ini dilepaskan, saudara, nanti saudara akan paham ini saudara. Mungkin saudara sekarang begitukah gitu ya. Tapi nanti saudara akan paham. Seperti inilah nanti saudara seluruh alam semesta ini akan takluk kepada Tuhan. Inilah masa di mana waktu penyataan anak-anak Allah itu sekarang menjadi pengalaman bagi kita. Menjadi kenyataan. Jadi anak-anak Allah yang dimaksud ini saudara, bukan sekedar berapa lama kita itu menjadi orang percaya, bukan. Tetapi anak-anak kita yang bayi-bayi ini sekalipun gitu saudara. Ketika firman Tuhan kita lepaskan terhadap mereka gitu. Sebagai akibat daripada kita semakin serius kepada Tuhan gitu. Maka kita akan melihat firman Tuhan tak pernah gagal. Kalaupun nampaknya belum kenyataan gitu ya. Kita tidak seperti yang kemarin lagi saudara. Oh nanti rasanya ribuan tahun Tuhan mau datang. Enggak. Karena zaman sekarang adalah zaman kedatangan Tuhan. Atau zaman Tuhan sedang ada di antara kita. Bukan lagi kita tunggu dia gitu. Tapi sedang ada di antara kita. Jadi sikap kita yang menanti-nantikan itu bukan lagi menantikan Tuhan datang di sini. Bukan. Tetapi adalah melihat Tuhan dengan nyata. Jadi begini sebetulnya saudara. Jadi ketika kita misalnya pagi itu bersekutu gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan firman gitu. Ketika saudara ngomong, sharing gitu ya. Perhatikan. Apalagi nanti ketika saudara itu. Ketika pas saudara bicara misalnya. Cara gitu ya. Jadi saudara coba dengarkan di situ. Saudara kan bisa membayangkan pada waktu saudara mengucapkan itu. Lalu apa yang terjadi setelah saudara ucapkan itu. Saudara bisa memperhatikan. Disitulah saudara melihat pertumbuhan saudara. Atau disitulah saudara melihat Tuhan itu nyata, tapi saudara sendiri yang lihat. Bukan saya, bukan yang lain. Nanti kalau terus kita membiasakan seperti ini, maka semua yang saudara dengar di sini, saudara akan pahami. Dengan sendirinya saudara pahami. Nah, tapi anak-anak kita saudara, karena anak-anak kita ini juga tidak terpisah dari kita saudara. Kan anak-anak kita ini kan adalah upah kita. Saudara, anak-anak kita ini kan bersama dengan kita. Sama seperti ketika anak bersama dengan bapaknya. Ceritanya begini, firman itu bersama dengan Allah. Ketika Tuhan Yesus selama 29 tahun itu, dia itu benar-benar, dia itu kan menjadi satu ini ya, menjadi satu pribadi yang terbentuk lagi, yang tercipta lagi. Walaupun memang dia itu di dalam dia berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Jadi dia menjadi satu pribadi yang lain, tetapi dialah Tuhan itu juga. Jadi kita hari-hari ini saudara istilah tentang Trinitas itu, Tritunggal itu mulai kalau saya perhatikan ya perbincangan di YouTube gitu ya, mereka yang bicarakan gitu. Saya diam-diam
tanya dalam hati saya begini. Karena semua mereka bicarakan, si Bambang Nursena juga, si ini juga bicarakan itu gitu ya. Saya begini saudara dalam hati saya. Saya tanya gitu, ini maksudnya apa ya Tuhan? Tuhan itu diam-diam mulai menyelaraskan atau menyatukan pengertian orang tentang dia. Dan mereka yang masih ngotot mencoba ingin memahami Tuhan dengan pikiran mereka, dengan mencoba menggali Alkitab gitu, mereka akan menemukan kegagalan. Mereka tidak akan bisa mengenal. Jadi saya perhatikan mereka itu mulai bicara begini. Di dalam keberagaman pengertian tentang Tritunggal ini, saudara, orang yang gelar dokter itu bilang begini, saya memang punya keyakinan begini. Tetapi ada satu yang namanya keyakinan yang tak terbantahkan. Saya tidak peduli entah apapun pengertiannya. Tapi apakah saya punya pengalaman dengan Tuhan itu atau bukan? Ada yang bicara seperti itu. Sehingga tidak berbantah-bantah lagi gitu. Nah, saudara, setiap orang pada akhirnya nanti akan mengalami Tuhan itu sendiri. Setiap orang. Jadi saudara, semua nanti orang yang tidak mau menundukkan dirinya untuk mengenal Tuhan ini, maka mereka akan tersingkirkan. Itulah nanti artinya yang namanya mereka itu sampai yang nggak ada lagi. Namanya dibakar dengan itu, dibakar dengan api itu selama-lamanya katanya. Ini semua orang yang mempertahankan kebenarannya. Tidak mau menerima hidupnya Tuhan itu. Orang hanya mengenal Tuhan itu dari apa kata orang. Nggak mau mengalaminya. Nah, kita ini saudara berbeda. Semua kita, tua, muda, besar, kecil. Bahkan sampai bayi. Sekalipun gitu, akan mengenal Allah. Artinya akan mengenal Allah. Allah sendiri yang ngajarin kita. Ya sudah pasti melalui kita. Melalui kesaksian hidup saudara. Para orang tua. Makanya saudara, saudara mesti benar-benar serius dalam hal ini. Serius ngajarin anak saudara. Saudara mesti mulai buat perhitungan. Kalau saudara mulai melihat anak-anak saudara sakit, apa gitu ya. Kok rasanya bandel gitu. Saudara mesti serius dalam hal ini. Saudara mesti merebut mereka dari dunia ini. Nggak bisa enggak. Saudara harus mulai berdoa. Tuhan, langkah apa nih yang aku mau lakukan untuk anak-anakku ini. Jadi saudara, ketika saya mulai melihat kemarin tinggal sedikit saja di antara anak-anak di sekolahnya Brian itu ya. Dulu Esther itu mau sekolah di sana karena lihat kakaknya, Kesia. Ya kan? Wah, itu saudara kalau Esther cerita kalau ketemu sama Kesia gitu itu ceritain sama mamanya kayak ketemu artis gitu. Tahu nggak mak? Tadi aku ketemu Kak Kesia, padahal itu nggak ngobrol, gitu. Padahal cuma lihat aja gitu. Nah, saudara, sekarang dia melanjutkan di sana 2 tahun lagi. Ada Tian, ada ini ya, Jessica masih di sana nanti. Nah, saudara, ada anak Pak Herman juga di sana ya, anaknya Mazda di sana gitu ya. Saudara, dalam hati saya begini, saudara. Dalam hati saya, ini anak-anak ini cukup untuk memenangkan sekolah itu bagi Tuhan. Ya dalam roh dulu dimenangin, jadi nggak peduli. Jadi sama seperti kita dulu. Saudara ingat nggak ketika kita dulu bangun kubu doa? Masih ingat nggak itu? Oh, itu masa-masa keemasan kita, saudara. Kita melihat bagaimana itu, wah,
Itu semua orang itu rasanya itu dipenuhi dengan haus dan lapar akan Tuhan. Itu masa-masa doa itu ya. Nah, masa itu kita sudah lewati. Kita lewati, lalu sekarang saudara, kita melihat kita ini seperti apa ya? Seperti Bapak. Jadi kalau saudara lihat itu ada di dalam anak-anak harus menghormati yang lebih tua dari dia gitu katanya kan. Orang tua, para ayah harus kembali kepada anak-anaknya katanya. Supaya aku tidak turun memukul bumi katanya kan. Dia bilang seperti itu. Ya. Nah, sekarang saudara, kita ini melihat. Jadi anak-anak kita, saudara perhatikan ketika kemarin kita itu rasanya saudara gimana caranya kita lepaskan anak-anak kita dari game ini saudara. Sekarang ini saudara, pekerjaan Tuhan itu nyata sekali. Semakin hari semakin nyata saya perhatikan ini. Bahwa secara perlahan anak-anak kita mulai dilepaskan dari sini secara perlahan. Tapi pasti saudara. Karena firman Tuhan tak pernah gagal. Jadi ketika saya melihat gitu ya. Saya melihat di dalam diri anak-anak kita ketika ya kemarin saya ceritakan tentang Brian. Ketika tadi saudara, tadinya saya ketika mereka nyanyi-nyanyiin itu saudara, saya geli aja dalam hati. Masa sih Brian bikin lagu gitu. Saya dengar-dengar itu lucu juga sih awal-awalnya. Tetapi ketika dimainkan sama kakaknya gitu ya, dibuat intronya gitu ya. Saya bilang, yes. Saudara, alam pikiran anak-anak kita ini akan diisi dengan kebenaran-kebenaran yang baru. Jadi kalau kemarin kita menyanyikan lagu-lagu yang ya itu masih di zaman yang lama. Tapi sekarang lagu-lagu kita akan diisi di zaman yang baru ini. Tahukah saudara? Saudara kalau lihat di kitab Wahyu itu, dikatakan mereka menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru itu bukanlah sekedar nyanyian yang ya enak dinyanyikan. Oh, menyembah Tuhan. Bukan. Ternyata nyanyian baru itu adalah nyanyian di dalam kondisi kita yang sekarang. Jadi lewat nyanyian ini ada kata-kata firman di dalamnya. Dan firman inilah yang membawa kita ke zaman yang baru ini, ke realita yang sekarang. Jadi lagu-lagu kita bukan sekedar lagi berbicara mengenai oh korban salibnya Tuhan gitu, bukan lagi. Tetapi bagaimana proses penghakiman, penghajaran semakin melekat dengan Tuhan, hati kita didapatkan oleh Tuhan. Itu saudara, nyanyian kita itu kenapa disebut nyanyian baru? Jadi nyanyiannya itu bisa banyak sekali. Karena apa? Sama seperti yang kita dengar setiap hari, itu rasanya semakin baru gitu ya. Makanya intens daripada lagu-lagu itu saudara. Makanya dikatakan kan, mereka kan menyanyikan nyanyian baru yang tidak diketahui oleh siapapun. Kecuali mereka katanya. Baca itu di kitab Wahyu ya. Nah, saudara, itu adalah dimensi. Jadi dimensi yang baru. Tingkatan yang baru. Jadi benar-benar semua hal yang lama kegagalan kita. Itu tertutupi semua. Entah apapun kegagalan kita di masa lalu. Entah trauma-trauma apapun yang kita alami gitu. Itu digantikan dengan realita firman yang baru. Yang kita dengarkan setiap hari. Yang kita ucapkan setiap hari. Yang menguasai alam pikiran kita. Tahu nggak, segala kelemahan-kelemahan, tipuan-tipuan si jahat yang sudah bercokol terlalu lama di dalam pikiran kita ini. Keraguan akan masa depan kita. Keraguan akan pimpinan Tuhan. Keraguan akan kehadiran Tuhan. Keraguan akan misteri kedatangan Tuhan. Itu terbuang semua.
Dengan apa, saudara? Dengan kita mulai menerapkan apa yang kita dengar dan mendoakan apa yang rasanya mungkin belum kita percayai gitu loh. Hati kita sih sudah mantap gitu. Iya sih betul. Tetapi pada penerapannya belum kita alami dalam hidup kita. Tetapi seiring dengan waktu, begitu kita ucapkan. Jadi saudara, Tuhan itu benar-benar, dia itu sudah beristirahat. Jadi dia hampir tidak menggerakkan anggota tubuhnya ini. Dia hanya berfirman. Dan semua kita bisa akses firman-Nya ini. Ibarat saudara ketika kita itu ke Google gitu. Kita ketik keyword apapun gitu. Saudara, itu sebabnya saudara, proses sekolah nanti di masa ini, depan ini, itu pasti mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Kalau sekarang anak-anak kita masih menghabiskan waktu mereka belajar ilmu pengetahuan misalnya menghafal gitu ya, itu nanti tidak akan perlu lagi itu saudara. Karena apa? Kalau mereka mau mau tahu tentang segala sesuatu, siapa perdana menteri ini, apa ibu kota ini, tahun berapa negara ini merdeka, tinggal ketik aja di Google, selesai sudah. Berarti kan nggak perlu itu, nggak perlu kita hafal-hafal. Terlalu sakit otak kita menghafal itu. Jadi akan mengalami perubahan. Jadi saudara, sama juga dengan kita itu mendengarkan suara Tuhan. Selama ini saudara ada satu pengertian yang salah. Kita telah menghabiskan waktu kita mencoba mendengarkan kayak gini. Lalu kita menunggu. Karena kita punya gagasan tentang orang-orang kudus di zaman yang lampau. Kalau di zaman yang lampau itu boleh seperti itu. Di zaman kita nggak boleh. Karena firman itu sudah diucapkan, saudara. Ibaratnya, saudara, firman itu sudah pernah dilepaskan. Gitu. Sudah pernah diucapkan. Jadi, saudara, tinggal kita sebetulnya akses. Sama seperti wanita yang pendarahan itu, asal jamah saja. Tahukah saudara dari mana itu lahir? Itu adalah ketika pakaian imam itu, saudara. Jadi di dalam setiap di ujung-ujungnya itu, saudara, itu ada namanya buah delima. Itu berbicara mengenai karunia-karunia. Jadi dengan pemahaman itu, jadi bayangan si perempuan ini adalah si orang itu sedang memakai jubah imam gitu. Tuhan. Gitu. Jadi dia bilang, asal jamah saja jubah. Punca jubahnya. Aku pasti sembuh. Saudara, tahukah saudara pekerjaan yang saya perhatikan Tuhan itu ya? Bagaimana setiap hari saya mencoba di dalam hati saya begini. Kenapa ya kok bisa sekarangnya? Kok rasanya itu kok dengan mudah sekali ya gitu. Kenapa kok rasanya saya sendiri kaget gitu. Hal-hal yang baru yang saya dengan mantap saja ucapkannya. Kalau dulu kan kita kenal istilahnya benar-benar harus ujilah segala sesuatu gitu. Wes. Saudara, ketika kita menerima Tuhan, ketika kita sudah mempercayai bahwa Dia sudah mengetok pintu hati kita, Dia masuk ke rumah kita. Dan kita sudah sambut Dia. Dan kita sudah berdoa dari hati kita yang paling dalam. Tuhan, pimpin saya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya pekerjaanmu tak mungkin gagal Tuhan.
Tahukah saudara, doa yang seperti ini itu langsung, itu karena itu pas gitu loh. Kita sudah mengesampingkan kelemahan diri kita. Karena apa? Ada satu keyakinan bahwa kita tidak mau lagi membenarkan diri kita. Untuk apa? Itu sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu itu, saudara, karena kan dia tepat ada di sini. Dia perhatikan selalu pertimbangan-pertimbangan hati kita. Dia perhatikan. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, maka saudara, ucapan kita itu akan membawa kita ke dalam satu kondisi yang baru. Dan inilah sebetulnya realitas Tuhan itu. Keadaan Tuhan yang sebenarnya. Dia selalu baru. Bedanya dengan iblis, itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, kalau saudara baca Yohanes pasal 10 begitu. Orang yang datang sebelum aku. Coba kita lihat supaya kita ada baca Alkitab ya. Perhatikan. Yohanes pasal 10. Sekarang anak-anak ya, baca ya. Kita masih tengah 9 ya. Dari ayat mulai dari ayat 1. Coba mulai dari ayat 1. Dari siapa nih? Dari atas, dari Yeye, Marvel. Coba nanti ada beberapa ayat ini ya. Coba 2 ayat ya. Yeye 2 ayat 1 sampai 2. Kitab apa Pak Tua? Yohanes 10 Yohanes 10. ayat 1 sampai 2. Baru nanti Marvel 3 4. Yohanes 10 ayat 1 sampai 2. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Oke, Marvel 3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Oke. Ayat 5 dan 6, siapa sekarang? Kevira. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Sekarang ayat 7 sampai 8. Siapa lagi di sana? Jessica. Itu ada di layar. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Oke, 9 sampai 10 Yabes. Tidur tuh. Oh, tidur. 9 10. Siapa lagi? Esther. Itu 9 sudah ada. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sekarang 11 12. Oke.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan beraikan domba-domba itu. Sekarang 13-14 berarti yang di sini sekarang. Anika. Sini. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sekarang 15-16 lagi. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Masih ada lagi ya? Ya Brian. Kakak sampai 17-18 lagi. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Oke. Ya. Oke. Lihat, saudara. Nah, dikatakan di sini, saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, ayat ini saudara, kalau dulu saudara ketika kita masih ada di masa di mana ada yang namanya jabatan lima jawatan itu ya, ada gembala salah satunya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang seorang pendeta, jadi dia mengatakan dia itu seorang gembala, dia pikir dia pribadinya. Padahal sebetulnya saudara, itu hanya ada dua. Kalau enggak pencuri, gembala. Gitu. Nah, dikatakan siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi, pencuri dan perampok ini sebetulnya itu adalah iblis gitu. Karena tema cerita ini adalah antara Allah dengan iblis gitu, antara Tuhan dengan iblis gitu. Iblis kan kayak disimpulkan dia di ayat 10 itu kan seperti disimpulkan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah satu perbedaan yang sangat mencolok sekali. Ya. Dan saudara mesti memperhatikan ini, saudara. Siapa yang sedang berkuasa atas hidup saudara? Kan di sini kan ada ceritanya gembala upahan kan gitu kan. Nah, siapa yang sedang mempengaruhi hidup saudara?
Dia bilang begini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, saudara, ini sebetulnya penjelasan. Ini kalau saya boleh gambarkan ya, ini khotbah yang sangat luar biasa sekali gitu. Jadi di dalam khotbah ini ada menyimpan banyak sekali rahasia sebetulnya. Jadi model Tuhan berkhotbah ini berbeda dengan model manusia berkhotbah, manusia sekarang berkhotbah. Jadi di dalam beberapa ayat ini, saudara, itu sebetulnya dia itu hanya menjelaskan intinya bahwa Allah itu memberikan hidup. Ya, nah lihat ya, di ayat yang itu kan dikatakan begini. Untuk dia, ini yang datang, yang masuk melalui pintu ya. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Untuk siapa? Pintunya dia, gembalanya juga dia, gitu kan? Kan dia, aku berkata kepada musuhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak mengenal, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Dia pintunya, kok dia juga gembalanya, gitu kan? Lalu lihat, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya. Saudara, jadi saudara, ada sesuatu yang saudara perhatikan di sini. Siapa ya penjaganya, gitu kan? Lalu dikatakan, apa bedanya antara penjaga domba ini dengan gembala domba, gitu. Jadi saudara, penjaga ini di sini sebetulnya itu adalah kalau boleh dikatakan itu adalah satu masa di mana satu keadaan yang diizinkan, satu masa sampai datangnya Tuhan Yesus ini, gitu. Makanya nanti dibilang begini, saudara. Ayat yang ke-8, coba perhatikan. Oh, dari ayat 7 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Lucu ya. Dia pintunya di situ, sementara kan dia yang datang juga kan. Perhatikan dia yang datang ini, saudara, adalah begini, saudara. Jadi ketika masa sekarang ini, saudara kan Tuhan itu datang kan melalui seseorang ya, melalui manusia. Contohnya melalui saya misalnya, contohnya. Ya, yang kita bisa lihat sekarang ini. Contohnya ya, saya katakan contohnya ya. Supaya saudara jangan tersandung. Ya. Nah, saudara, yang harus saudara perhatikan adalah kan dikatakan ini kan adalah gembala, akulah. Siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba, katanya. Pintunya Tuhan juga. Dari sinilah sebetulnya kita bisa memperhatikan bahwa kita ini sedang dibimbingnya. Walaupun misalnya melalui seseorang, melalui saya misalnya gini. Contohnya ya. Tetapi saya di sini tetap pada posisi juga, karena yang pintu itu juga dia. Jadi ketika saya memanifestasikan ini kan yang dikatakan yang datang ini, itu kan berarti dia yang datang kemudian. Itulah pengertian yang baru. Dialah yang datang kedua kali. Sebetulnya ini yang datang tahapan kedua. Tetapi kan sebelumnya kan dikatakan itu sudah ada penjaganya, katanya. Jadi untuk satu masa ini, saudara, kita itu seperti dibuat itu seperti menanti-nantikan. Makanya kan dikatakan kan penjaga, untuk dia penjaga membuka pintu. Jadi ada yang disebutkan itu, jadi
Sebetulnya di sini si penjaga ini sebetulnya dia itu juga identik juga sebetulnya dengan yang menjaga umat ini sebetulnya. Ya, dengan aturan-aturan dari firman yang ini ya, selama masa waktu itu gitu. Ya. Nah, itu juga berbicara mengenai pekerjaan Roh Kudus gitu. Kan setelah Tuhan naik kan dikirimkan kan Roh Kudus gitu. Oke? Nah, lalu kan dia bilang untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Hebat sekali ya. Domba-domba itu bukannya punya nama sendiri-sendiri. Ya, dipanggil oleh sang gembala yang datang. Tapi dia mesti datang melalui pintu. Akulah pintu katanya. Lalu perhatikan ya ayat yang ke-8. Semua orang. Nah, lihat ini. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, ketika saya merenungkan ini tadi malam, jadi sebetulnya saudara, ini saya mau sampaikan tadi pagi. Nah, saudara bisa membayangkan padang rumput itu luas kan? Padang rumput itu kan berbicara firman. Bahkan dikatakan dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Saudara bisa bayangkan ketika saudara ada di satu padang rumput yang luas gitu ya. Saudara pasti membayangkan yang saudara bayangkan itu adalah padang rumput yang wow, tidak ada. Saudara pasti membayangkan pokoknya padang rumput yang benar-benar disiapkan gitu untuk satu kawanan. Satu kawanan domba di mana memang padang rumput itu juga itu dikelola atau apa namanya ya ditanam gitu ya. Karena memang itu karena kan itulah makanan domba. Jadi saudara gembala kan dikatakan kan dia akan berjalan di depan. Mana tadi ya? Ayat berapa tadi yang saya baca? Oh iya, ayat yang ke gimana nih? Hah? Yang menuntunnya ke itu? Ke padang rumput tadi? Hah? Akulah pintu. Oh iya ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi saudara, firman itu saudara yang kita makan itu bukan lagi begini saudara ya. Memang benar itu. Jadi saudara ini sebagai satu apa ya? Karena kita ini kan punya logika berpikir gitu. Logika berpikir kita ini kan berbeda dengan logika berpikirnya Allah gitu. Ya, cara berpikir kita itu berbeda. Jadi perlu kita ini dibawa, jadi perlu kita digiring supaya pikiran kita ini boleh memahami bahwa Allah itu nyata. Jadi entah saudara punya pengalaman misalnya pintu rumah saudara diketuk, entah saudara mengalami hadirat Tuhan, mengalami firman setiap hari, seperti yang kita alami sekarang. Jadi kita itu bukan begini, bukan kayak menantikan dia kayak gini. Lalu kita mendengarkan suara, bukan. Jadi firman itu seperti padang rumput yang luas. Dan ya tinggal makan saja setiap perkataannya. Makanya saudara kalau ketika misalnya begini. Ketika Brian bilang, sudah selesai waktu saya di situ.
Ya kan? Sudah selesai pekerjaan saya. Itu saudara, saya ketika saya renungkan gitu, dalam hati saya begini. Kalau di pengertian yang lama, oh kita mesti duduk lagi menantikan. Apakah saya sudah selesai sekolahnya di situ, pekerjaan saya di situ, kan gitu kan? Karena kan gitu kan? Sudah waktunya kah? Dia bilang, saya sudah mantap. Ketika saya coba begini, ya saya doa dulu lah, Papi doa dulu lah, karena kan saya harus tanda tangan gitu kan, saya harus tulis gitu, saya harus checklist, bukan dia. Karena orang tuanya kan. Ketika didesak gitu, saya nggak bisa berdoa lagi gitu. Pokoknya ambil keputusan saat itu. Saya diam-diam saya renungkan gitu. Iya itu harus hari ini kan gitu. Kan biasanya kan kita kalau kita mau rohani gitu kan, kita harus masak kamar dulu mungkin. Gimana tuh? Kita tunggu. Benar nggak keputusannya? Saudara, dari ayat ini saya mendapatkan satu hal. Saudara, Tuhan itu di awal saudara memang dia itu akan menuntun kita, menyajikan makanan. Tetapi berikutnya saudara, kita itu akan menemukan, jadi Tuhan itu seperti kita ketik di Google gitu, sesuatu. Jadi secara otomatis Allah yang penuh dengan firman itu menyuplai kita. Apa saja yang kita butuhkan. Makanya kan dikatakan mereka keluar masuk dan akan menemukan padang rumput. Jadi saudara, padang rumput di sini bayangan kita itu harus padang rumput yang luas sekali, yang gak habis-habis kalau kita mau makan. Jadi saudara, di sana ada anak-anak domba gitu ya. Semua kita makan. Jadi Bapa itu ibarat, Allah itu ibarat padang rumput yang luas sekali. Dan bayangan kita saudara, bahwa itu adalah pada pagi hari dan petang saudara. Karena enggak lagi panas terik, tidak. Kalau lagi panas terik itu saudara, biasanya itu mereka itu berlindung di bawah pohon gitu, di tempat yang rindang gitu. Nah, saudara, inilah masa kita saudara, masa keadaan kita. Lihat di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu dilanjutkan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, kita itu saudara, karena di dalam kita itu, jadi bagaimana cara melihat? Bagaimana saya melihat Tuhan yang beroperasi di dalam kita, yang memanifestasikan dirinya. Pasti dia ini saudara akan memberikan nyawa. Makanya masing-masing kita ini memberikan nyawa kita satu dengan yang lain gitu loh. Memberikan hidup, memberikan nyawa kita. Begitulah kita melihat apakah pencuri yang sedang beroperasi di dalam kita, apakah iblis yang sedang beroperasi, atau gembala yang baik itu. Kalau di masa yang lampau kita mungkin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu dia menolong kita, itu satu waktu. Tetapi sekarang kita mesti melihat manifestasi daripada gembala itu. Apakah kita memberikan nyawa kita? Akulah gembala yang baik. Jadi saudara, di sini kita sedang melihat bahwa Tuhan itu sendiri bermanifestasi atau berinkarnasikah di dalam kita. Begitulah caranya kita melihat Tuhan itu berinkarnasi. Atau masihkah kita ego? Kalau ego itu berarti si jahat masih menawan kita.
berarti kita ini belum memanifestasikan dia. Bagaimana caranya dia memanifestasikan dirinya kepada kita? Ketika kita dari dalam hati kita mengasihi Tuhan. Makanya saudara, sebagai salah satu bukti, apakah kita itu tetap bisa ada di dalam kelompok ini, adalah ketika kita saling memberikan nyawa satu dengan yang lain. Makanya saudara, ketika misalnya saudara, ayo siapa yang cerita? Saudara, tidak mungkin orang yang menerapkan firman Tuhan tidak punya cerita dari hidupnya, pengalaman hidupnya, menerapkan firman itu. Ketika baru saya bilang, kalian mesti doakan tempat itu, mesti sterilkan tempat itu. Ketika anak saya mempraktekkannya, dia itu mulai melihat, oh seperti ini ya kalau dipraktekkan. Dia punya cerita terhadap saya dalam beberapa hari ini gitu. Ketika apa? Ketika dia dengan taat. Ketika dia melihat bahwa mau tidak mau dia harus melakukan, mempraktekkan perkataan itu. Karena apa? Dia terdesak. Sekarang dia boleh melihat bagaimana teman-temannya, bagaimana gurunya tidak punya iman gitu. Bukan saya yang bilang. Dia yang bilang loh. Ketika gurunya bilang, oh ngapain? Kalau kamu sekolah di sini, kamu akan dapat iman. Dia bilang, iman keles. Berarti kan menemukan sesuatu. Bahwa yang dia katakan itu bukan iman. Bohongan. Iman yang benar adalah percaya bahwa Tuhan sudah tebus saya. Dia punya seperti itu, pengertiannya seperti itu. Sehingga dia nggak mau tertipu. Iman. Dia ketawa. Jadi saudara, dari situ itulah pintunya. Dia masuk kepada pengalaman berikutnya. Dia sterilkan tempat sekolahannya. Nah, Kevira juga bisa seperti itu. Tian juga bisa seperti itu. Jessica juga bisa seperti itu. Itu buktinya bahwa firman Tuhan itu nyata. Oh, disinilah kita melihat firman Tuhan itu berdaulat. Amin. Oh, mengenai kita dimurnikan atau mungkin kita salah. Mungkin kita, oh itu mungkin ambisi atau apa gitu. Oh, enggak. Kita sudah tahu. Dan kita tidak mau mundur. Jadi walaupun kita mungkin merasakan sesuatu penolakan apapun, kita enggak gentar. Karena kita tahu pekerjaan Tuhan dalam kita pasti berhasil. Nggak ada kompromi di dalam kita. Roh kita langsung gelisah ketika rasanya kita menemukan kompromi orang berbuat dosa. Saudara, seperti itulah kita mengalami aliran-aliran air hidup itu. Jadi saudara, Tuhan itu bukan sesuatu yang di luar lagi. Tidak. Nyata di tengah-tengah kita. Nyata di dalam kita. Kita memperhatikannya. Kita melihatnya. Dan semakin lama saudara, disinilah namanya kita disempurnakan. Tubuh kita ini. Disitulah kita akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu maksudnya begini. Tubuh kita ini tak akan rusak. Saudara, kerusakan tubuh kita adalah akibat daripada si jahat yang merusak tubuh kita ini. Merusak dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang negatif. Tetapi Tuhan datang memberikan kita hidup. Paling pertama itu saudara ditaklukkan pikiran kita. Masuk ke satu realitas yang baru. Kita ditakuti, diberikan informasi yang menakutkan.
Kalau kamu nggak terima vaksin ini, kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Oh, di dunia ini banyak sekali virus. Ketika kita mulai, ketika orang-orang mulai, ketika saudara mulai mempraktekkan, tidak betul. Tahukah saudara? Sekarang mata orang mulai terbuka. Semua propaganda ketakutan itu, boom semua. Karena apa? Ada orang-orang yang mulai mempertahankan kebenaran, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Mereka yang mau mencoba dengan semena-mena ingin merampok bangsa ini akan ketahuan. Kamu ketahuan, kamu ketahuan. Kelihatan semua sudah. Disingkapkan. Disitulah masanya firman Tuhan itu berdaulat. Jadi ini zamannya firman. Ini zaman penghajaran. Ketika selesai Tuhan menghakimi kita, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, maka penghakiman itu akan sampai keluar. Oh, disingkapkan semua, saudara. Keadilannya dinyatakan. Oh, disingkapkan sampai ke akar-akarnya. Persembunyian mereka disingkapkan semua. Disitulah semua orang harus mengakui Tuhan. Itu sebabnya, saudara, sekarang ini, saudara, ketika mendapatkan kebenaran ini, saudara nanti akan dicari orang gitu. Karena apa? Kita setiap hari bayangkan kita menerapkan firman ini. Kita akan melihat dengan jelas bagaimana tubuh kita ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang tidak akan mati lagi. Itulah yang kita dengarkan setiap hari. Di satu sisi, saudara, di dunia rasanya, sudah lewat 5. Saya pikir masih. Saudara, rasanya di dunia ini sudah makin mau nampak gitu. Tapi kata saudara, ketika kita semakin melekat dengan Dia, keruntuhannya sudah makin dekat. Maka saudara, disinilah masanya kita sudah waktunya kita memuji-muji Tuhan. Sudah waktunya anak-anak kita menciptakan lagu-lagu. Lagu gimana tadi? Gimana lagu Brian tadi? Itu benar, saudara, lagu. Segala makhluk harus tunduk, saudara. Segala ciptaan harus tunduk, saudara. Besok anak-anak semangat ya. Datang ya. Yang umur Esther juga boleh ya. Esther sama iya ya, Pak Twin ya. Boleh masuk Esther ya, sama siapa? Michelle ya. Hah? Oh, Michelle, kalau Michelle belum mau ya nggak apa-apa. Esther bisa ya. Wah, karena Esther katanya ikut terus. Tapi jangan lambat-lambat datangnya ya. Oh, udah keluar ya, udah kerja maknya ya. Semua semangat besok ya. Baik, puji Tuhan, mari kita akhiri. Ini nggak pernah datang nih. Datang ya, ya. Masih muda loh. Coba lihat sini, mana senyummu? Besok mau ini Pak Tung, ada apa? kerja kelompok. Akhir, jadi banyak tugas. Oke, nggak apa-apa. Kalau lagi memang ada kerja kelompok nggak masalah. Kalau pas nggak ada kerja kelompok ya. Marvel, bisa kan? Smart, mantap. Oke, baik. Mari kita berdoa ya. Ini masa-masa yang luar biasa ya. Justru di sini anak-anak dilepaskan seperti anak panah di tangan pahlawan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu. Oh, terima kasih buat sukacita yang berlimpah-limpah, hidupmu yang berlimpah-limpah Engkau anugerahkan kepada kami.
Bapa surgawi, sebentar kami beristirahat juga. Oh, kami menyerahkan istirahat kami ke dalam tangan-Mu, kami boleh beristirahat sepenuhnya. Sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang fresh. Kembali kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.